Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dari kalangan akademisi, baik itu rekan-rekan dosen maupun mahasiswa, terutama yang sedang bergelut dalam bidang pendidikan karakter, dan juga untuk rekan-rekan guru maupun pengajar di tingkat sekolah menengah, terutama sekolah menengah atas atau yang sederajat, yang sedang juga bergelut dalam bidang pendidikan karakter. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sikap disiplin. Nah, dari beberapa literatur yang ada dapat diambil sebuah benang merah bahwa sikap disiplin itu merupakan sikap rela sepenuhnya untuk mentaati segala aturan dan norma yang ada dalam pelaksanaan tugas sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, di dalam sikap disiplin itu sendiri terdapat beberapa jenis yang bisa kita telaah satu per satu. Adapun jenis-jenis atau macam-macam dari sikap disiplin diantaranya adalah yang pertama disiplin waktu, di mana dalam hal disiplin waktu ini kita seyogyanya dapat dan mampu untuk menggunakan atau memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin sekaligus membaginya secara tepat. Dalam hal ini dapat kita berikan beberapa contoh nyata dalam hal kedisiplinan soal waktu. Misalnya saja disiplin di saat belajar, kemudian juga disiplin pada saat-saat harus melakukan dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama maupun kepercayaan kita masing-masing. Dan juga salah satu contoh yang tidak kalah pentingnya dalam hal disiplin adalah disiplin dalam dunia pekerjaan. Itu tadi berkaitan dengan jenis yang pertama dari sikap disiplin. Kemudian yang kedua itu adalah disiplin kebangsaan. Dalam hal disiplin kebangsaan ini terutama ditujukan kepada sifat dasar yang berkaitan dengan kemampuan dan juga kemauan untuk mengatur diri sendiri, untuk mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Kemudian jenis ketiga yaitu disiplin ilmu. Dalam disiplin ilmu ini kita haruslah bisa memenuhi semua syarat yang ditetapkan sebagai seorang ilmuwan yang memiliki prinsip untuk membangun kebaikan dan juga menyebarluaskannya menjadi sebuah kemanfaatan bagi orang banyak.
Dan disiplin yang keempat yaitu disiplin sosial, di mana dalam hal disiplin sosial ini merupakan manifestasi dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui sebuah komitmen pribadi dalam diri seseorang. Dan jenis yang kelima dari sikap disiplin yaitu disiplin pribadi. Dalam hal disiplin pribadi ini akan memberikan orientasi diri kita terhadap tujuan yang kita inginkan melalui berbagai latihan dan juga melalui serangkaian tahapan pengembangan. Itu tadi adalah beberapa jenis macam dari sikap disiplin. Untuk selanjutnya tentu akan muncul sebuah pertanyaan tentang bagaimana cara menerapkan sikap disiplin tersebut untuk diri kita sendiri. Ada beberapa cara yang bisa kita menjadikan panutan atau acuan agar kita dapat bersikap disiplin. Yang pertama adalah tentu saja berawal dari niat, di mana di dalam niat untuk berdisiplin ini kita harus menyadari betul bahwa kita melakukan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua yaitu latihan. Dalam hal ini sikap disiplin bisa kita ciptakan dengan mulai belajar sedikit demi sedikit dan juga berlatih dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Yang ketiga caranya adalah kita tidak boleh meremehkan sesuatu. Seringkali kita tidak menganggap penting sesuatu yang nampaknya kecil. Ini sangat tidak mendorong kita untuk terus bersikap disiplin. Oleh karenanya kita perlu menumbuhkan sikap dan pendirian, yaitu bahwa semua yang ada di dalam rentang kehidupan kita merupakan sesuatu yang penting. Kemudian yang keempat yaitu adalah komitmen. Dalam hal komitmen ini kita mesti dapat memastikan bahwa kedisiplinan yang kita bangun tidak berkurang atau yang lebih parah yaitu hilang jika terjadi persoalan atau permasalahan di kemudian hari. Dan cara yang kelima yaitu pikiran dan kesadaran diri. Dalam hal ini kita perlu sekali untuk mengubah paradigma dalam pikiran kita untuk terus maju dan mengambil
segala langkah dan sikap untuk menerapkan kedisiplinan kita, tidak hanya di saat ini, namun juga untuk masa-masa mendatang. Itu tadi beberapa tahapan yang bisa kita lakukan jika kita ingin menumbuhkan sikap disiplin dalam diri kita. Nah, jika kita sudah terbiasa melakukan pola kehidupan dengan kedisiplinan yang tinggi, tentu ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Di antara berbagai manfaat tersebut, yang pertama adalah munculnya sensitivitas untuk tumbuh. Kita tahu bahwa dengan sikap disiplin sejak dini akan memudahkan kita untuk mengeksplorasi perasaan orang lain. Sehingga dengan eksplorasi tersebut kita dapat berinteraksi dengan orang lain dan kita juga dapat mengejawantahkan kedisiplinan kita itu dengan mengaplikasikannya hubungan dengan orang lain. Manfaat kedua yaitu mengembangkan sikap patuh. Dengan kedisiplinan kita akan senantiasa mengikuti aturan yang berlaku atas inisiatif kita sendiri. Kemudian yang ketiga, manfaat dari pola kehidupan disiplin yaitu menciptakan integritas, di mana kita tidak hanya dapat mengambil sebuah tanggung jawab, tetapi juga sekaligus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan baik, dengan cepat, dan sekaligus dengan mudah. Kemudian manfaat keempat yaitu membantu perkembangan otak kita. Kita dapat secara sempurna memicu perilaku orang yang disiplin dalam hal menirukannya segala perilaku yang bercorak disiplin, yang mana ini secara alami akan menciptakan sebuah kebiasaan dan sikap positif. Kemudian manfaat kelima yaitu untuk meningkatkan kepercayaan. Sikap ini akan terus berkembang ketika kita diberikan kepercayaan oleh siapapun orangnya, oleh siapapun lembaganya, untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan manfaat yang keenam dari sebuah sikap disiplin yaitu akan tumbuhnya sebuah kemandirian. Kedisiplinan merupakan bimbingan yang paling tepat bagi kita untuk membuat atau mampu
mengambil keputusan yang tepat sekaligus bijaksana. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang bisa kita ambil jika kita menerapkan, mengejawantahkan sikap-sikap kedisiplinan. Nah, tentu di samping ada manfaat yang begitu cukup banyak, ada juga fungsi dari sebuah sikap kedisiplinan tersebut. Fungsi yang pertama yaitu untuk menata kehidupan bersama. Kemudian yang kedua yaitu untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif. Dan fungsi dari sikap disiplin yang terus tumbuh yaitu untuk membangun kepribadian. Itu adalah beberapa fungsi utama dari sikap disiplin. Tentu dengan berbagai pola sikap disiplin ini, kita akan dapat menarik sebuah ciri khusus dari mereka-mereka, dari orang-orang yang telah menerapkan sikap disiplin. Nah, ciri-ciri tersebut diantaranya adalah orang yang terbiasa berdisiplin akan selalu mentaati peraturan. Sikap mentaati ini muncul dari kesadaran dan inisiatif pribadi, bukan karena keterpaksaan semata. Kemudian ciri yang kedua yaitu dalam rangka melaksanakan tugas dengan baik. Bagi mereka, bagi kita yang terbiasa dengan kedisiplinan yang tinggi, pelan tapi pasti akan terus mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk memikul berbagai tugas, berbagai amanah yang semakin beragam juga sekaligus semakin berat. Nah, bagi orang-orang yang terbiasa dengan disiplin tinggi, ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan. Kemudian ciri yang ketiga dari orang-orang atau individu yang terbiasa berdisiplin yaitu dia jika melakukan suatu tindakan atau aktivitas maka sudah terbiasa dengan istilah tanda kutip tepat waktu. Mengapa? Karena bagi orang-orang, bagi individu-individu yang terbiasa berdisiplin, waktu merupakan sesuatu yang tidak boleh terlewatkan tanpa sebuah makna. Dan ciri yang terakhir dari orang-orang atau individu yang terbiasa berperilaku disiplin yaitu dia akan dapat menjalani hidup secara teratur dan juga terjadwal. Ini tentu membutuhkan waktu untuk sampai kepada tataran di mana
seseorang mampu melakukan kehidupannya secara terjadwal. Mungkin pada awalnya akan terasa cukup menyusahkan. Namun jika sudah terbiasa, maka dengan kehidupan yang sudah terjadwal sedemikian rupa, maka seseorang yang telah biasa hidup berdisiplin itu merupakan suatu perjalanan hidup yang penuh dengan makna. Demikian pembahasan singkat kita tentang perilaku disiplin. Semoga pembahasan yang sangat singkat ini akan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang bertemakan yang jauh lebih menarik di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.